Halo sedulur ngopi, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang super luar biasa. Beliau adalah role model di Kementerian Perhubungan dengan berbagai prestasi, dengan berbagai gelar akademik yang sudah didapatkan beliau, menunjukkan kecintaan beliau terhadap dunia akademik. Langsung saya sapa the one and only Pak Kris Kuntadi. Assalamualaikum Pak, apa kabar Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali Bapak bisa menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan untuk hadir memenuhi undangan kami untuk podcast kami di BTP Sumbaksel Bapak. Dengan senang hati ya, dan saya appreciate ya, ini luar biasa BTP Sumbaksel ya, dengan kinerjanya, kemudian kiprahnya, dan ternyata punya ruang yang seperti ini, manis sekali itu, asik-asik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini berkat kerja keras dan kerjasama dengan teman-teman semua. Jadi podcast ini adalah sebagai wadah buat BTP Sumbaksel untuk memberikan pelayanan maksimal, memberikan informasi kepada masyarakat luas Bapak. Nah, bintang tamu kita kali ini, membaca sedikit profil dari beliau. Beliau mempunyai gelar akademik sampai 12. Bayangkan, 12 gelar akademik yang sudah dipenuhi di belakang nama beliau. Itu menunjukkan kecintaan beliau terhadap dunia pendidikan. Nah, ini yang perlu kita kulik lebih dalam. Mungkin Pak Kris Kuntadi bisa bercerita sedikit tentang perjalanan dari kecil ataupun perjalanan hidup Bapak dari kecil sampai sekarang, sampai dengan menunjukkan kecintaan Bapak terhadap pendidikan. Silahkan. Iya, terima kasih. Ada orang Seloroh itu, saya itu dipanggil PSG. Apa itu PSG? Pria selusin gelar. Itu harusnya sekarang sudah menjadi PLG, ya. Pria 15 gelar itu. Oh. Ya. Karena sebenarnya ada 2 gelar, 2 sebutan atau 2 sertifikat yang jarang saya tampilkan, yaitu CH dan CHT, ya. Certified Hypnosis dan Certified Hypnotherapist. Ya, saya bisa menghipnosis orang. Jadi kalau misalnya saya sekarang Pak Kabel, saya tidur bisa gitu. Berarti harus mengurangi eye contact ini Pak. Sebetulnya justru eye contact itu menjadi sesuatu yang penting. Karena apa? Itu akan feel-nya tuh ketemu gitu. Apakah mau tadi dihipnosis atau mau karena justru kalau lagi dihipnosis paling gampang ya ketika orang ngawang-ngawang gitu ya. Atau sedang terpana saking ininya kemudian disenggol dikit, itu langsung masuk ke barang gitu istilahnya gitu. Nah, kemudian terakhir 2 bulan yang lalu kami ikut sertifikasi Human Resource Manager dan alhamdulillah lulus. Jadi lengkap sudah 15 gelar. Tahun ini ada rencana lagi ambil untuk sertifikasi sebagai komite audit. Ya. Oke. Jadi 16. Tapi ada keinginan ambil financial risk management, tapi ini internasional ya. Jadi tempo waktunya itu 6 bulan, ya. Belum termasuk ujiannya. Hanya untuk sementara pending dulu lah untuk sertifikasi itu. Nah, pertanyaannya kenapa kok ngambil demikian banyak ya, sertifikasi? Sebenarnya awalnya adalah ketika saya merasa sebagai bukan siapa-siapa. Ya. Kawan-kawan SMA saya bahkan menyebut Kris Kuntadi itu orang yang pinter, enggak, bodoh, iya, gitu. Bukan pinter enggak, bodoh enggak gitu. Berarti yang enggak kan. Oh, ini pinter enggak, bodoh iya. Artinya bodoh gitu. Ya. Kenapa? Karena pada saat SMA saya pernah ranking 41 dari 53 anak. Satu kelas hanya 41. Ya. Jadi kalau biasa ada 10 besar, ini saya 10 kecil itu. Ya. Nah, ketika saya merasa seperti itu, maka saya akan berpikir kalau saya usahanya biasa-biasa saja, saya nggak akan mampu bersaing. Ya. Bahkan sampai teman SMA saya yang sekarang kebetulan jadi kepala SMA di tempat saya dulu, ya, itu heran. Dia bilang waktu reuni, Kris, saya itu heran. Heran apa? Loh, kamu orang bodoh kok diterima di STAN? Ya. Karena STAN itu kan orang pintar-pintar semuanya. Loh, kamu heran? Iya. Jangan kan kamu, saya juga heran, saya bilang gitu. Jadi saya diterima STAN itu saya juga heran, kok saya diterima gitu. Ya itu mungkin ya kuasa Tuhan lah ya, sehingga saya bisa
masuk ke sana. Tapi tadi ketika kemudian menjalani kuliah, saya termasuk punya satu kelemahan yang saya sadari, ya. Saya tuh malas membaca. Ya. Jadi saya orang yang malas membaca, sehingga untuk mau membaca itu saya harus memaksakan diri. Ya. Bagaimana cara maksanya? Dengan kuliah atau dengan ngajar. Ya. Maka ketika saya di Palembang tahun 2001 sampai 2005, saya jadi dosen di Unsri, dosen di Universitas Tridinanti, dosen di UMP, ya. Termasuk bolak-balik dosen di STAN juga, gitu ya. Kemudian saya pindah ke Pontianak, saya dosen di Untan, bukan Universitas Tengah Hutan ya, Universitas Tanjung Pura. Ya. Pun ketika saya menjadi kepala BPK di Semarang, ya, di Jawa Tengah, saya juga menjadi dosen di Undip. Gitu. Nah, kenapa saya menjadi dosen itu? Kenapa? Kalau saya nggak ngajar, saya nggak belajar. Kalau saya nggak ngajar, maka saya nggak baca. Atau kalau saya nggak ambil sertifikasi, saya nggak akan baca. Ya. Dan inilah yang saya diingetin oleh kawan. Kalau kita mempunyai kelemahan, kalau kita mempunyai kekurangan, dan kita tahu kekurangan itu, maka kita akan mampu untuk berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Yang bermasalah, yang menjadi suatu tragedi adalah ketika kita tidak tahu kalau kita punya masalah. Kita tidak tahu kalau kita ternyata punya kelemahan atau kekurangan. Nah, ini yang mengantarkan saya sampai ke sini. Gitu. Saya bisa jadi, mungkin ya belumlah mencapai kondisi seperti ini ya. Saya menjadi eselon 1 di usia 45. Saya naik pangkat pilihan 4 kali. Ya. Jadi 3B saya itu 9 bulan karena udah eselon 4. Ya. 3D saya setahun setengah kan udah eselon 3. 4B saya setahun setengah kan udah eselon 2. Dan 4C saya 2 tahun karena sudah eselon 1. Ya. Ya, saya tidak merasa bahwa itu suatu yang sulit untuk dicapai kalau ya, kita hanya menyadari, oh saya punya kelemahan, tapi tidak melakukan perbaikan atas kelemahan tersebut. Gitu. Wah, luar biasa Pak. Jadi ada 2 kata kunci yang saya simak dari penjelasan Pak Kris tadi. Yang pertama adalah harus memperbanyak literasi, dan kemudian keinginan untuk belajar. Jadi Pak Kris ini sangat-sangat concern dengan pembelajaran dan tidak pernah berhenti belajar. Ini menjadi pesan yang sangat dalam buat saya pribadi Pak, dan saya berharap saudara-saudara semua juga bisa menjadikan ini sebagai semangat untuk kita tetap terus maju dan paling tidak mendekati apa yang sudah dicapai oleh Pak Kris. Nah, kemudian menarik Pak, Bapak tadi menyampaikan Bapak ini lulusan dari STAN. Mungkin sedulur Sumbaksel juga ini mengenal satu figur seorang Helmi Yahya. Helmi Yahya yang juga merupakan seorang lulusan STAN, tapi menjadi seorang public speaker yang sangat-sangat mendunia kalau saya bisa bilang. Beliau sudah melanglang buana, bahkan sampai sempat menjadi seorang direktur utama TVRI kalau saya tidak salah. Nah, apakah ini dari bakat ataukah memang proses belajar yang Bapak lakukan untuk menjadi seorang Kris Kun tadi yang sekarang? Ya, ini pertanyaan menarik ini ya. Orang mengatakan bahwa keahlian itu bukan dibawa ya, tapi karena dibentuk. Ya. Termasuk kepemimpinan itu bukan lahir dari calon pemimpin, tetapi karena dibentuk. Ya, leadership is not born, ya, but created, developed. Jadi karena dibangun itulah maka bisa menjadi apa yang dia perjuangkan. Saya misalnya masalah komunikasi saja. Awalnya saya bisa atau latihan berbicara pada saat saya masih kuliah di S1 di UI. Ya. Nah, saya menjadi dosen di Akprin, Akademi Perindustrian. Ya. Belum masuk kelas, itu sudah gemeteran. Ya. Begitu masuk kelas, disutin sama mahasiswi gitu. Ya. Nah,
Itu zaman dulu. Iya, Kalau iya, zaman iya. sekarang disuitin mahasiswa, oh kayak apa Iya, bangganya iya. gitu kan. Betul, Langsung saya betul, Pak. samperin mahasiswinya, saya tanya nomor, Nomor HP-nya. bukan nomor absen, Pak. Siap. Ya, jangan ada dosen nanya apa nomor handphone mahasiswa yang nanya nomor handphone dosennya Siap, gitu. Ya. siap, siap. Jadi sudah gemeteran, masuk disuitin, wah keringetan. Ya. Kalau pada saat itu saya mengatakan, oh, saya tidak bakat jadi dosen, maka berhenti. Kemampuan komunikasi saya berhenti. Ada yang mendorong itu apa? Pada saat itu saya sedang kuliah, ya, sehingga membutuhkan tambahan uang, ya, dan ada kesempatan jadi dosen. Sehingga ketika ada kesempatan itu, ya saya tidak mungkin begitu masuk sekali gemeteran, keringetan dan cabut kan kayak apa malunya. Saya tetap jalan. Kenapa? Saya butuh tambahan penghasilan tadi. Karena namanya dari BPK itu sebagai auditor itu zaman dulu ya, jangankan ngomong, gitu aja. Mohon maaf, ada apa Pak? Kan gitu ya. Iya, iya, Nah, iya, iya. ketika kita kurang, ya, kurang aktivitas, kurang penghasilan, bisa jadi yang orang mengatakan pegawai negeri pada zaman dulu itu penghasilannya, saya zaman itu tuh 17 koma. Ya. Gede nggak Pak? Ya. Orang baru kira 17 sekian juta. sekian Bukan. juta. Oh, Kalau iya. mau tanggal 17 sudah koma gitu. Ya. Jadi kalau nggak ada tambahannya titik. Titik itu Iya, artinya iya, iya. apa? Titik itu artinya is dead. Meninggal. Ya. Dan meninggal itu tidak harus secara fisik. Tapi bisa meninggal secara integrity. Dan ini juga berbahaya. Udah kayak zombie gitu. Mayat yang berjalan. Ya. Dia merasanya masih hidup, padahal dia sebenarnya sudah mati. Secara integrity. Nah, maka kita perlu tambahan. Dan itu yang memaksa saya ya, untuk terus ngajar. Ya. Bahkan saya ketika sudah lulus dari S1, saya pernah ngajar di 5 perguruan tinggi yang berbeda untuk 6 mata kuliah yang berbeda. Jadi udah kayak mahasiswa aja gitu. Satu semester 6 mata kuliah yang berbeda. Ya. Dan itulah yang sepertinya saya merasa mengasah diri saya. Ya. Yang akhirnya bisa ngomong lah. Ya lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya kalau dulu misalnya gemeteran kalau disuruh ngajar, sekarang gemeteran kalau nggak disuruh ngajar gitu. Tapi menarik Pak, mohon maaf. Ke-6 mata kuliah itu related atau memang sesuatu hal yang berbeda Bapak? Ya kalau namanya mata kuliah seperti auditing, akuntansi udah Oke. anu lah ya, Iya, di luar kepala. Matematika ekonomi, statistik, ya. Ya sebetulnya bukan bidang utamanya. Ya ada sih manajemen keuangan gitu. Ada juga termasuk bahasa Indonesia saya pun pernah ngajar. Oke. Ya. Bahkan di BPK itu ada namanya buku Gaya Selingkung. Ya. Buku pedoman penulisan laporan BPK. Itu yang nulis saya. Oke. Gitu ya. Apakah karena saya pintar bahasa Indonesia? Enggak, sebenarnya karena saya mau belajar. Saya sering diskusi dengan orang yang lulusan bahasa dari UNJ, diskusi terus kita sering ngundang, sehingga akhirnya apa? Saya paham ya sedikit lah masalah bahasa, sehingga saya membuat buku namanya Gaya Selingkung. Gaya Selingkung berarti gaya satu lingkungan, gitu ya. Pedoman penulisan laporan BPK. Jadi dari bagaimana cara menulis surat, bagaimana menulis laporan, sebab, kondisi, akibat, kriteria itu dijelaskan semuanya. Jadi majority berbeda mata kuliahnya, sehingga pada saat ada peluang untuk ambil S2 ya, dari BPK di UGM, ya, di UGM. Nah, itu diseleksi, ada ujiannya. Nah, karena saya dosen, 6 mata kuliah yang berbeda, sehingga ya alhamdulillah diterima lah gitu ya. Jadi bukan karena pinter, karena saya baca gitu loh. Kenapa saya baca? Ya karena saya harus ngajar. Kalau saya nggak ngajar, mungkin saya nggak akan lulus. Oke, Gitu. oke. Menarik sekali, sedulur. Jadi beliau selain seorang dosen dan saya tadi iseng menggoogle nama beliau. Nah, apa yang muncul? Ternyata beliau juga seorang penulis buku seperti yang tadi disampaikan. Bahkan beliau sudah menerbitkan 3 masterpiece. Ada yang namanya Si Kencur, kemudian ada Excellent Leadership, dan ada juga Audit Internal Sektor Publik. Ini menarik Pak. Jadi kalau saya melihat 2 buku yang ini masih related gitu Pak, terkait masalah audit dan pengawasan. Tapi berbicara soal excellent leadership,
tentu ini membuat menggugah keingintahuan saya lebih dalam. Bagaimana konsep kepemimpinan yang excellent itu menurut pandangan seorang Chris Kun tadi? Silahkan, Pak. Ya, saya biasa nulis itu dari aplikasi atau praktek-praktek yang biasa saya lakukan. Ya. Kenapa sih kencur? Ya. Ini kencur bukan rempah-rempah ya. Oke. Ya. Walaupun sebenarnya ada relatednya. Iya. Sistem kendali kecurangan. Di mana ketika saya menjadi kepala Pusdiklat BPK, saya ingin agar di Pusdiklat BPK itu tidak ada kecurangan atau minimize kecurangan. Nah, kebetulan ada program ya, dari AusAid untuk comparative study ke Australia atau ke ANAO, Australian National Audit Office, jadi BPK-nya Australia. Kita bicara di sana, ya memang berbeda. Ya. Kalau kondisi di kita, ya, itu kan yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan kalau ada kecurangan kan BPK, ya. Bukan kepala instansi itu, gitu. Itu yang termaktub dalam undang-undang. Tapi kalau di Australia enggak. Jadi siapapun yang melihat suatu kecurangan, siapa yang melihat suatu fraud, itu wajib melaporkan. Jadi kalau dia tidak melaporkan, maka dia akan terkena sanksi. Nah, itu yang ini kita bawa. Seperti apa konsep-konsepnya, gitu. Kemudian kita terapkan. Ya. Dan alhamdulillah saya merasa cukup efektif. Nah, nilai ini sesuatu nilai yang bagus kalau hanya dalam praktek di satu kementerian, apalagi satu unit eselon 2, nggak akan nyebar lah. Ya, kalau pun nyebar akan terbatas. Maka praktek inilah yang kemudian saya tuangkan dalam buku. Ya, yang namanya Si Kencur, ya, Sistem Kecurangan Menata Birokrasi Bebas Korupsi. Ya. Ini anak kalimatnya atau anak judulnya sesuatu yang menarik. Kenapa? Menata birokrasi bebas korupsi. Dan kata-kata si kencurnya itu juga unik gitu ya, sehingga gampang. Bahkan orang mengatakan, waktu Chris si Kencur Kun tadi gitu ya. Sudah jadi trademark gitu. Ya. Karena memang si kencur itu kita mengambil padanan itu kencur. Ya. Kencur itu kan ya sudah dikenal masyarakat lah, gitu ya. Sehingga kita ingin si kencur itu juga sama dikenal di masyarakat. Gitu. Kencur itu bisa untuk obat luar, bisa untuk obat dalam. Bisa diminum kan? Kencur ada itu. Filosofi. Ada filosofinya. Bisa untuk beras kencur untuk ini di kaki sehingga hangat gitu ya. Nah, si kencur itu juga harapannya seperti itu. Dia bisa mengobati penyakit dari dalam. Artinya, misalnya ada pegawai yang menggerogoti, pegawai yang melakukan fraud gitu, itu bisa dicegah. Atau bisa mencegah perbuatan fraud, kecurangan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Itulah dengan si kencur itu. Nah, artinya dari praktek kemudian kita bukukan. Dan alhamdulillah ini sudah cetakan ke-6. Ini bestseller di Gramedia, sudah terjual belasan ribu eksemplar, gitu ya. Nah, buku yang kedua yang tadi dikatakan menarik, ini sebetulnya dari suatu kejadian yang saya juga tidak terbayangkan bahwa itu akan menjadi buku. Ya. Awalnya saya itu diundang oleh seorang motivator, ya. Sebut namanya Edi Santoso, beliau biasa di O-Channel, dan beliau adalah seorang mental block expert, ya. Pakar untuk menyelesaikan mental block. Misalnya, wah saya nggak bisa ke sana nih, nah dia selesaikan itu. Wah ini sulit nih, maka dia bisa selesaikan itu. Bagaimana yang orang mengatakan itu sulit atau saya nggak mampu itu menjadi mudah dan mampu. Nah, ketika saya diundang, kebetulan saya diminta untuk mengisi acara di Indonesia Power. Ya. Anak perusahaannya PLN, ini perusahaan saya. Pesertanya adalah semua direksi Indonesia Power dan D-1, satu level di bawah direksi, dan semua direksi anak perusahaan Indonesia Power. Ya. Nah, si Mas Bro ini orangnya baik ya, sehingga 3 minggu sebelum pelaksanaan itu udah diinformasikan, udah diminta. Saya siap gitu. Ya. Karena salah satu sifat saya adalah kalau tidak ada panggung, maka saya cari panggung. Ya. Karena itulah ajang melatih gitu. Melatih untuk komunikasi, melatih untuk menenangkan hati, melatih untuk interaksi gitu ya. Dan melatih juga apakah yang saya miliki ini bisa diaplikasikan, bisa di-sharing atau tidak sehingga membawa manfaat gitu. Nah, ini bukan kita nyari panggung, sudah disiapkan panggung. Ya nggak mungkin saya tolak gitu. Saya coba karang-karang materinya, saya bikin slide-nya. Udah bisa-bisa. Bukan nggak bisa, ya. Bisa, tetapi ini pas nggak sih gitu ya. Ini cocok apa nggak sih ya? Ini kira-kira bisa diterima apa enggak ya? Gitu. Ya.
Karena kalau sampai di depan mereka kemudian saya hanya memberikan sesuatu yang Iya. tidak bermanfaat atau bahkan ini mas saya udah tahu, kayak apa malunya lah gitu. 3 hari sebelum hari H saya telepon kawan, Mas Bro, saya mohon maaf ya, saya nggak bisa ngisi di acara Indonesia Power. Loh kenapa? Apakah ada kegiatan mendadak? Nggak ada kegiatan. Terus saya berusaha untuk membuat materi, ternyata nggak bisa-bisa. Rasanya nggak pas aja. Apa jawaban si Mas Edi ini? Pak Bro nggak usah nyiapin materi. Pak Bro datang saja, berdiri di depan mereka, cerita tentang Pak Bro. Itu adalah suatu motivasi. Serius, dia bilang gitu. Oke, ya. Hanya muncullah. Nah, inilah yang namanya mental block. Ya. Yang tadi saya merasa tidak mampu, merasa tidak cocok, merasa nggak pas, hanya diklikkan oleh yang bersangkutan. Gitu. Bahkan dia mengatakan adalah suatu kemunduran. Bahasanya khas, tapi saya lupa ya. Adalah suatu kegagalan atau adalah sesuatu, ya sesuatu yang nggak pas lah, nggak bagus itu. Ketika orang lain berpikir kita mampu, ya, tapi kita sendiri nggak mampu, gitu. Ya. Orang lain berpikir kita mampu sehingga ditunjuk, tapi kita merasa saya nggak mampu. Ya, itu kata suatu kemunduran, suatu kegagalan, gitu. Ada kata-kata yang lebih pas, sama saya lupa ini ya, kalimat yang dia sampaikan. Nah, hanya saya semangat. Hanya saya bikin 4 slide. Ya. Ya karena kan nggak mungkin datang nggak ada yang dipaparkan gitu ya. Karena paparan itu adalah sesuatu yang biasanya menimbulkan orang tertarik gitu. Slide pertama adalah foto saya beserta nama dan gelar. Nah, rupanya nama gelar itu yang tadi disampaikan ya. Pak Kabale, ini sesuatu yang menarik gitu. Satu. Dan jabatan. Ya, sebagai kepala BPK Jawa Tengah gitu kan, pernah menjadi kepala Pusdiklat gitu. Nah, itu slide pertama. Slide kedua itu gambar Power Ranger, ya, yang berubah gitu kan. Tapi di atasnya itu Indonesia, ya, Indonesia Power Ranger. Ya. Artinya apa? Saya ingin Indonesia Power itu seperti Power Ranger itu, ya, yang berubah itu, tidak stuck. Ya. Dia selalu berkembang. Nah, slide ketiga ini ada segi 4. Ya. Yang di situ segi 4 itu ada konsep-konsep tentang leadership. Slide terakhir, terima kasih. Ya. Jadi ini slide itu hanya slide 1 atau tadi tambah 1 Power Ranger lah. Ya. Nah, di slide yang ketiga inilah kemudian saya berpikir ini kelihatannya bagus nih. Untuk bisa menjadi buku, hanya saya dari pokok inti yang 1 lembar itu saya create buku menjadi buku Excellent Leadership. Luar biasa sedulur ngopi ini. Kalau bahasa YouTuber ini daging semua, Pak. Nggak ada durinya ya? Kita daging semua ini. Jadi tulangnya kecil, nggak ada duri gitu. Jadi tapi yang menarik, Pak, bahwa ternyata seorang Chris Kun tadi sempat ada mental block yang ternyata membuat itu yang menggugah beliau untuk menjadi konsep beliau untuk membuat buku yang berjudul Excellent Leadership. Nah, yang saya tahu ketiga buku ataupun tulisan beliau ini sudah sold out, bestseller di Gramedia ataupun di toko-toko buku yang lain. Menarik, Pak. Terima kasih sudah berkenan berbagi. Cuman saya ingin sedikit menggali tentang konsep leadership di Kementerian Perhubungan kalau dari sisi seorang Chris Kun tadi seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya pola pengembangan leadership di Kementerian Perhubungan sudah bagus. Kita lihat dari pola-pola ketika orang akan naik jabatan dengan adanya assessment. Ya. Karena assessment itu menjadi fairness. Ya. Siapa yang asesmennya memenuhi atau cocok suit untuk suatu jabatan tertentu, maka dia akan terpilih. Dan tentunya kalau misalnya ada 5 yang cocok, siapa yang paling atas? Ini sesuatu yang sangat fair, sesuatu yang sangat bagus. Itu untuk yang pas atau untuk yang cocok. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kalau yang misalnya kurang disarankan atau bahkan tidak disarankan? Ya. Nah, ini yang saya pikir perlu digali, perlu dikembangkan, karena hasil dari asesmen itu. Kebetulan saya seorang asesor, ya. Saya asesor untuk pemeriksa waktu di BPK, dan sekarang saya juga asesor untuk di Lamemba. Lamemba itu adalah lembaga akreditasi mandiri
untuk manajemen, ya, ekonomi, ya, bisnis dan akuntansi. Ya, jadi prodi-prodi di kampus seluruh Indonesia yang untuk EMBA tadi itu saya termasuk asesor di sana. Nah, dalam asesmen itu ada dua. Satu adalah keunggulan, ya, kelebihan, gitu ya, kekuatan. Ya. Yang satunya, ya, walaupun ini kekuatan, satunya bukan kelemahan, ya, tetapi area pengembangan. Ya. Jadi kekuatan dan area pengembangan. Kekuatan berarti apa yang dia kuat di dalam hal tersebut berdasarkan hasil asesmen tadi. Karena asesmen adalah sesuatu yang menurut saya integrated tools, ya. Karena dari berbagai unsur penilaian dan dari berbagai orang penilai, gitu ya. Sehingga ditabulasi menjadi hasilnya fair lah, gitu ya. Nah, area pengembangan ini artinya apa? Apa yang harusnya dia memiliki, misalnya dia masalah leadership, ya, untuk eselon 3 dia harusnya level 2. Oh, ternyata dia masih level 1. Nah, berarti kan harus dikembangkan supaya naik ke level 2. Ya. Dan inilah yang perlu dilakukan. Ya. Dikumpulkanlah misalnya ada 20 orang, ya, yang leadership-nya misalnya belum memenuhi. Ya. Dibuatlah pelatihan leadership. Oh, ada misalnya 30 orang. Oh, ini komunikasinya, ya, masih belum memenuhi standar misalnya. Maka dibuatlah pelatihan komunikasi. Sehingga pelatihan-pelatihan dibuat oleh lembaga pendidikan, misalnya Pusbang Aparatur, ya, maka benar-benar yang sesuai dengan kebutuhan dari orang tersebut. Ya. Kebetulan ketahuannya dari tadi, asesmen yang dia belum memenuhi kriteria atau belum memenuhi standar. Maka disebut dengan area pengembangan. Nah, bisa jadi pengembangan bukan hanya diklat, penugasan. Maka atasan dengan asesi yang tadi belum memenuhi standar tadi, itu membuat kontrak. Ya. Kontrak pengembangan individu. Ya. Apa sih tugas-tugas yang harus dilakukan, diberikan, sehingga dia akan bisa naik kompetensi dalam penugasannya. Termasuk bisa jadi penugasan mandiri, itu bisa dilakukan. Saya pikir ini yang lebih perlu dikembangkan. Ya. Kalau lainnya saya pikir sudah luar biasa, sudah bagus. Siap, terima kasih Pak Kris. Beruntunglah kita di Kementerian Perhubungan ini mendapatkan satu sosok yang bisa dijadikan role model dan memberikan banyak sekali pengetahuan yang terus terang saya sendiri selaku pejabat eselon 3 baru mendengarkan ini Pak. Jadi pengalaman baru dan pengetahuan baru buat kami. Dan saya ada dua pertanyaan terakhir Pak. Siap. Yang pertama, Bapak dikenal sebagai seorang tokoh yang sudah dilibatkan dalam berbagai pansel, baik pansel di Kementerian Perhubungan, baik di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, bahkan sampai ke pansel Basarnas. Apa sih Pak? Kalau saya minta bocoran nih Pak. Ya, ya. Kriteria pemimpin menurut Pak Kris Kun tadi seperti apa? Ya. Terima kasih. Pertama ya, tentunya tadi asesmen suit for the job, ya. Jadi cocok dengan jabatan yang akan dia duduki, satu pertama. Kedua yang ingin kita lihat, kalau dia sudah duduk, dia mau ngapain gitu. Ya. Nah, mau ngapainnya ini kira-kira ada nggak kemanfaatan bagi orang lain, bagi lingkungannya atas jabatan tersebut. Ya. Jadi kalau kemudian dia datang duduk sana, kalau misalnya ada menduduki jabatan itu, apa yang Anda lakukan? Saya akan melanjutkan kebijakan-kebijakan pejabat sebelumnya. Nggak ada perubahan. Ya, nggak ada perubahan. Justru apa yang dia akan ubah, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar, memberikan percepatan proses, atau membuat efisiensi, dan lainnya. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi dia mau ngapain di jabatan tersebut. Kadang-kadang motivasinya kan, ya saya kan sekarang sudah eselon 3 10 tahun gitu. Ya. Dan saya golongannya sudah sekian. Itu kan hanya dari hard skill-nya saja. Ya. Kita perlu hard skill-nya memenuhi. Ya. Yang paling ini adalah soft skill-nya terpenuhi. Jadi dia benar-benar sudah mempunyai leadership yang bagus. Terima kasih Pak Kris. Sedulur, sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Kris. Ini terutama buat diri saya pribadi Pak. Jadi ilmu yang Bapak sampaikan sangat bermanfaat buat kita. Dan saya pikir semua sedulur di BTP Sumbaksel
maupun di seluruh Indonesia, ini yang menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga dan jangan sampai dilewatkan episode kali ini. Pertanyaan terakhir Pak, mungkin bukan pertanyaan tapi permohonan himbauan dari Pak Kriskun tadi buat sedulur-sedulur dari baik di BTP Sumbaksel. Kami kebetulan tahun ini menerima kurang lebih 14 orang CPNS Pak. Oke. Ini dengan dari dunia kuliah ataupun mungkin dari dunia yang lain, kemudian masuk ke dunia ASN. Tentu ada perubahan, ada hal-hal yang tentu perlu mendapatkan concern dari kita selaku pemimpin, khususnya saya di BTP Sumbaksel, dan Bapak selaku orang tua kami di Kementerian Perhubungan. Silakan Pak. Ya, pertama saya mengucapkan selamat ya atas diterimanya adik-adik saya ya, masuk ke Kementerian Perhubungan. Saingannya luar biasa, berarti Anda adalah orang-orang terbaik ya, yang bisa diterima di Kementerian Perhubungan. Dan mobil khusus di BTP Sumbaksel. Ya. Saya punya quote, ya, leadership is not out there, it is in you. Ya. Jadi kepemimpinan itu kalau secara literalnya adalah bukan dari sana, bukan dari mana-mana, tapi dari Anda. Ya. Artinya apa? Ketika kita sudah masuk sebagai CPNS, ketika kita sudah masuk sebagai pegawai di suatu unit, maka terserah kita, atau tergantung kita. Apakah kita mau hanya sekedar, saya sudah jadi pegawai negeri, ya, sehingga saya sudah nyaman, ya, karena gaji, tunjangan sudah dijamin. Nggak akan dipecat kecuali melakukan perbuatan yang sangat ekstrim, dan saya akan menjadi pegawai yang biasa-biasa saja. Itu terserah Anda. Ya. Tetapi Anda juga bisa. Dan itu tergantung Anda. Ketika saya sudah diterima dengan perjuangan yang luar biasa, sehingga saya harus mengisi ya, perjuangan ini dengan kiprah-kiprah yang baik. Saya akan mengembangkan diri. Kalau saya sekarang D3, saya akan ambil lanjut kuliah S1. Kalau saya S1, saya ambil kuliah S2. Saya S2, mau S3. Kemudian sertifikasi kecapan seperti kita ambil semuanya. Hard skill kita penuhi. Dan kita juga mengembangkan soft skill kita. Sehingga ketika kita ngobrol dengan orang, itu orang tuh merasa nyaman, merasa tenang. Kita apresiasi dengan orang, kita menghargai orang. Ya. Jadi orang itu dianggap benar-benar sebagai orang, bukan sebagai barang yang istilahnya ya kita butuh kita pakai, kita tidak butuh ya sudah kita singkirkan. Nah, seperti itu. Tapi apa sih yang ingin kita menjadi orang yang bermanfaat di situ? Itu tergantung kita. Ya sama seperti kalau ketika ada hujan itu, kita bisa aja maki-maki hujan. Orang udah mau jalan-jalan malah hujan itu bisa. Tapi orang yang bisa, ya memang hujan. Apakah hujan itu akan mempengaruhi kita? Tidak. Sama seperti kita dilayani tidak dengan baik gitu. Kemudian kita yang tadinya niat ngasih tip, tidak ngasih tips. Berarti apa? Kita gerakannya, gerakan sosial kita, itu masih tergantung pada orang lain. Ya. Mari kita jadikan diri kita, ya diri kita. Kita mau berbuat seperti apa, motivasi seperti apa adalah dari kita. Kita melihat sampah ngeletak di kantor kita, ya kita pungut. Bukan karena apa? Oh biar Pak Kabale ngelihat saya orang rajin. Bukan. Tapi karena memang kita punya niatan untuk seperti itu. Ya. Kita misalnya, oh begitu adzan kita sholat. Kenapa? Karena niat kita untuk melaksanakan itu. Bukan karena hal-hal yang lain. Ya. Karena faktor-faktor yang lain. Termasuk misalnya tadi masalah kecuali luar biasa, banyak sekali tagline, banyak sekali pengingat-pengingat, declaration ya, stop korupsi, ya. Kemudian di sana jangan korupsi. Ini kan sesuatu yang sangat bagus, declaration. Ya. Kalau di Islam itu ismu doa, ya. Nama adalah doanya. Yang kita tulis adalah nama. Artinya itulah doa kita supaya kita tidak korupsi, supaya kita jangan korupsi, supaya kita bisa memberikan pelayanan terbaik. Dan kita lakukan karena apa? Karena kita memang menginginkan itu. Ya. Karena kalau semua ataupun kegiatan kita lebih pada pengaruh orang lain, maka biasanya kalau nggak ada orang lain, maka kita tidak melakukan itu. Maka be yourself, karena leadership is not out there, it is in you. Wow, luar biasa sedulur. Ini ada banyak sekali tagline ataupun quote-quote yang disampaikan oleh beliau. Saya menangkap ada 3 hal. Yang pertama, be yourself. Kemudian mulai dari diri sendiri. Dan ada 1 hal yang disampaikan oleh Bapak tadi. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat buat sesamanya.
Luar biasa Pak, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya hari ini. Jangan lupa rekan-rekan, ini kita menyimpan sesuatu yang spesial di episode yang akan datang. Jangan lupa klik, like, and subscribe di @BTP Sumbaksel, dan sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih.